qouli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana rabbi alimnal ladzi ma yanfa'una rabbi faqihna fid din ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada siang hari ini di akhir bulan Muharram di Jumat yang insya Allah penuh berkah ini kita dapat dipertemukan Allah Subhanahu wa taala walaupun masih lewat virtual ya. Semoga suatu saat kita dapat bertatap muka langsung, kalaupun tidak bertemu di dunia, semoga Allah pertemukan kita nanti di akhirat kelak bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah Allah masih berikan kita juga kenikmatan iman, Islam, ihsan, serta kesehatan badan dan umur yang panjang. Dan kalaupun misalkan ada di antara kita yang sedang sakit, semoga Allah segera sembuhkan, Allah angkat penyakitnya, dan kita yang disehatkan, semoga senantiasa Allah jaga kita, sehatkan kita, begitu juga dengan keluarga kita. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita senantiasa panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian juga di sini ini semuanya para guru ya, guru-guru SMA ya, Mbak Hani ya kemarin. Iya, Us. Audiens, ya, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini saya ucapkan terima kasih atas undangan dari guru-guru SMA Internasional Budi Mulia 2 ya. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan buat sharing sedikit mengenai tentang mengenal darah haid ya. Jadi hari ini kita akan fokus membahas tentang fikih darah haid, karena kalau darah wanita itu terlalu banyak. Darah wanita itu disebutkan oleh para ulama ada 3. Pertama, darah haid. Darah haid ini adalah tanda telah baliknya seorang perempuan, gitu kan? Atau istilahnya berubah yang dianya dulu anak kecil, berubah menjadi anak yang telah dewasa atau balik. Nah, ditandai dengan keluarnya darah haid. Kemudian darah yang kedua namanya darah nifas, dan ini hanya terjadi bagi perempuan yang telah melahirkan ataupun yang keguguran juga sama. Intinya sehabis keluarnya janin dari rahim, maka darah yang keluar mengiringi kelahiran itu namanya adalah darah nifas. Kemudian yang ketiga itu namanya adalah darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Darah istihadah adalah darah selain darah haid ataupun nifas. Pokoknya kayak gitu artinya. Pokoknya kalau darah yang tidak memenuhi kategori darah haid, maka kita hukumi dia sebagai darah istihadah. Ataupun yang tidak memenuhi kategori darah nifas, maka dia adalah darah istihadah. Nah, maka disinilah kita pentingnya bisa memilah dan mengetahui syarat darah haid itu apa namanya apa, dan yang bukan darah haid itu apa. Kenapa? Karena yang kita khawatirkan adalah ketika darah ini bukan darah haid, gitu kan, misalkan darah istihadah, maka terkait misal sholat kita, kalau perempuan haid itu memang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau ternyata darah yang keluar ini adalah darah istihadah, justru sebaliknya. Kenapa? Karena bagi wanita yang mengalami istihadah, itu semua larangan bagi perempuan haid ataupun perempuan nifas itu tidak berlaku sama sekali bagi perempuan istihadah. Di mana perempuan haid haram melakukan sholat, haram melakukan puasa, haram melakukan tilawah Al-Quran, gitu kan? Haram dikumpuli atau digauli sama suaminya. Tapi kalau perempuan istihadah justru sebaliknya. Semua larangan yang tadi itu justru diperbolehkan atau diwajibkan bagi perempuan istihadah. Perempuan istihadah tetap wajib sholat meskipun keluar darah. Sholatnya gimana? Ya dia tetap sholat, tapi tentunya dengan memakai pembalut gitu kan, dalam kondisi memakai pembalut gitu kan, bersihkan darah dulu terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat, kemudian memakai pembalut baru dia bisa melaksanakan sholat gitu kan. Itu aja bedanya dengan perempuan yang tidak mengalami istihadah. Nah, kemudian juga perempuan istihadah tetap wajib melaksanakan puasa Ramadan. Boleh juga melaksanakan puasa sunnah-sunnah yang lain. Silahkan bagi perempuan istihadah mau puasa Senin Kamis, puasa pada hari Asyura, misalkan puasa pada hari-hari yang disunahkan, silahkan bagi perempuan istihadah, tidak ada larangan. Hatta bagi perempuan istihadah itu boleh digauli sama suaminya.
walaupun becek-becek dah gitu kan. Walaupun istrinya dalam kondisi saya keluar darah, kalau suaminya mau dan dia hanya mengalami istihadah, itu boleh digauli. Kenapa? Karena tidak ada larangan bagi perempuan istihadah itu untuk dijima atau digauli sama suaminya. Tapi berbeda halnya dengan perempuan haid. Perempuan haid itu kalau sampai didatangi sama suaminya, suaminya berdosa besar. Istrinya yang membiarkan suaminya mendatangi dia, sedangkan dia dalam kondisi haid, gitu kan, itu juga kena dosa. Bahkan dosanya dosa besar, gitu kan. Bahkan para ulama kita itu ada yang menyebutkan sampai kena kafarah. Bagi suami yang berani-berani mendatangi istri dalam kondisi haid, itu sebagian ulama kita mewajibkan kena kafarah. Kafarahnya berapa? 1 dinar. Sekali datang, itu harus bayar 1 dinar karena kafarahnya. Kafarah itu sanksi, gitu kan. Sanksinya berupa satu dinar. 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu adalah uang yang senilai 1 ekor kambing. Kambing berapa sih sekarang? 2 juta, 3 juta gitu kan ya. Itu kalau suaminya berani-berani, bang berani bang, di kambing no sono gitu kan. Mendingan uangnya buat kita, Bu. Kita tabung buat apa belanja kita gitu kan. Kita beli baju kan lumayan. Sabar dulu dah, pokoknya tunggu sampai benar-benar bersih. Sesuai yang tadi yang dibacakan oleh saudari kita, wa yas'alunaka 'anil mahid gitu kan, ketika mereka bertanya tentang hukum darah haid, maka kata Allah, katakan itu adalah adza. Adza itu maksudnya adalah najis, adza itu maksudnya adalah darah yang kotor gitu kan, maka tidak boleh didatangi sampai si wanita ini suci dulu. Tidak cukup sampai darahnya berhenti, mandi dulu gitu kan. Suci, bersih, mandi dulu, baru suaminya silahkan mau mendatangi dengan gaya apapun gitu kan. Kapanpun silahkan. Nah, itu maksudnya. Jadi di sini kita pentingnya mengetahui mana darah haid, mana yang bukan darah haid. Karena antara hukum misalkan darah haid dengan darah istihadah ini adalah ada hukum yang saling bertolak belakang gitu kan. Maka kita harus benar-benar mengetahui, oh saya sedang mengalami haid atau bukan sih gitu kan. Nah, kita langsung aja, saya izin share materi dulu ya sebentar. Ya, Ustazah. Bismillah. Sudah kelihatan belum? Mudah-mudahan sudah ya. Biasanya kalau kadang harus 2 kali ngulangin. Sudah, Us. Sudah ya? Sudah, Us. Baik. Nah, pentingnya memahami darah haid. Pertama dulu kita bahas kenapa kita harus belajar darah wanita, khususnya darah haid ini. Saya di sini mengutip salah satu perkataan dari Ibnu Nujaim. Ibnu Nujaim ini ulama besar dalam mazhab Hanafi ya. Dalam kitabnya Al-Bahrul Ra'iq, beliau mengatakan bahwasanya wa ma'rifatu masailihi min a'zamil muhimmati lima yatarattabu 'alaiha mimma la yuhsamil ahkam kataharati wa shalah wa qiraatil Qur'an wa shaum wal i'tikaf wal hajj wal bulugh wal wata' wat talaq wal iddah wal istibra wa ghairi dzalika minal ahkam. Bahkan min a'zamil wajibat. Maksudnya kata beliau, mengetahui masalah darah wanita, khususnya darah haid ini merupakan perkara yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena ada banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan darah haid. Pertama, seperti masalah taharah. Perempuan itu setiap bulan tidak lepas dari yang namanya menghadapi atau melewati siklus suci dan siklus haid. Maka ketika dia melihat darah keluar di masa sucinya dia, di masa yang tidak seharusnya dia haid, maka dia tidak bisa menghukumi adalah ini darah haid. Tapi masuknya nanti akan ke darah istihadah. Gitu kan? Maka ini penting berkaitan dengan masalah taharah. Kemudian juga taharah ini kapan sih perempuan harus mandi dari haidnya? Gitu kan? Kapan perempuan harus menunggu dulu sampai benar-benar bersih? Gitu kan, ada banyak sekali hukum-hukum yang berkaitan dengan taharah dalam masalah darah wanita ini. Kemudian juga berkaitan dengan hukum sholat. Di mana syarat sah salat kita itu bagi perempuan adalah harus suci dari yang namanya hadas besar ataupun hadas kecil. Haid ini adalah hadas besar. Buktinya haid hadas besar, kita baru dihukumi suci kalau mandi. Gitu kan? Itu menandakan bahwasanya haid ini adalah hadas besar. Maka perempuan kalau masih dalam kondisi haid, haram bagi dia melaksanakan sholat. Tunggu dulu sampai bersih, mandi, baru dia bisa melaksanakan sholat. Sebaliknya,
Kalau dia datang haid, maka nggak boleh sholat, tunggu dulu gitu kan, sampai benar-benar bersih. Ada banyak nanti yang berkaitan dengan sholat ini, nanti kita bahas lebih detailnya. Kemudian juga berkaitan dengan masalah hukum tilawah Al-Quran. Di antara larangan perempuan haid diharamkan melakukan tilawah Al-Quran. Kemudian juga hukum puasa, sama seperti sholat, syarat sah puasa kita bagi perempuan harus suci dari haid dan nifas. Perempuan haid, perempuan nifas haram hukumnya melaksanakan ibadah puasa. Kemudian juga etikaf. Perempuan itu kalau dalam kondisi haid tidak boleh melakukan etikaf dalam masjid. Pas lagi etikaf, haid, dia wajib keluar dari masjid. Kenapa? Karena syaratnya etikaf itu harus dalam kondisi suci, apalagi tempatnya di masjid. Perempuan haid itu nanti di antara larangan perempuan haid itu adalah berdiam diri di masjid. Gitu kan? Sementara kita etikaf itu kan di masjid. Kemudian juga berkaitan dengan hukum haji. Di mana kaitannya? Di antara manasik haji itu ada yang dilarang bagi perempuan haid. Seperti apa? Tawaf. Tawaf itu kan di Ka'bah, di Masjidil Haram. Gitu kan? Kita harus keliling 7 kali di Masjidil Haram. Sementara perempuan haid itu dilarang oleh Allah dan Rasulullah melaksanakan atau berdiam di masjid. Ditambah lagi dalam sebuah hadis itu diceritakan ketika ibunda kita Aisyah sedang berhaji, haji wada bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau galau. Akhirnya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku haid. Jadi setibanya Aisyah di Mekah, kan dari Madinah, perjalanan dari Madinah ke Mekah. Sesampainya beliau di Mekah, qadarullah ibunda kita Aisyah haid. Wahai Rasulullah, apa yang aku bisa lakukan? Dijawab oleh Rasulullah, if'ali ma yaf'alul hajj illa alla tatufi bil bait. Silahkan kamu lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang berhaji, kecuali tinggalkan yang namanya tawaf di Baitullah atau di Ka'bah, kata Nabi. Gitu kan. Jadi boleh bagi perempuan haid, silahkan, istilahnya dia wukuf di Padang Arafah ikut. Apa namanya, bermalam di Mina segala macam ikut. Tapi yang tidak boleh adalah tawafnya, kata Nabi, tinggalkan tawaf. Sementara kita tahu tawaf ini termasuk rukun di dalam haji gitu kan ya, ataupun rukun di dalam umroh sama. Jadi perempuan yang sedang haji atau umroh nggak bisa melaksanakan perempuan yang sedang haid itu ketika dia tawaf, ketika dia haji ataupun umroh tidak bisa melaksanakan tawaf. Termasuk juga sa'i. Kita nggak bisa sa'i kalau masih dalam kondisi haid. Kemudian juga hukum haid ini berkaitan dengan buluk atau tanda dewasanya seorang wanita. Wanita kalau sudah mendapati haid, kita sudah dihukumi buluk atau baligh dan dia sudah dianggap mukallaf. Mukallaf itu apa maksudnya? Dia sudah wajib sholat. Anak perempuan ini sudah wajib menutup aurat, gitu kan, sudah wajib puasa, gitu kan. Ya intinya kewajiban-kewajiban agama itu sudah berlaku bagi anak perempuan yang telah mengalami haid dan wajib bagi orang tuanya mengingatkan. Kemudian juga berkaitan dengan hukum wata atau hukum tentang suami istri. Kemudian juga berkaitan dengan hukum talak. Di mana kaitannya? Kalau hukum talak itu adalah karena di dalam Islam itu ada 2 jenis talak yang diharamkan atau disebutnya talak bid'i, yaitu menjatuhkan talak terhadap istri yang sedang haid. Yang kedua, menjatuhkan talak terhadap istri yang sudah digauli di masa sucinya. Jadi ada 2 jenis talak yang diharamkan terhadap suami. Yang pertama menjatuhi istri talak dalam kondisi dia haid. Yang kedua menjatuhi istri talak dalam kondisi suci tapi sudah digauli. Itu nggak boleh dalam Islam. Atau suaminya kena dosa besar. Kemudian juga masalah haid ini berkaitan dengan perhitungan iddah. Iddahnya perempuan. Misal ada perempuan yang habis diceraikan atau ditalak sama suaminya. Gitu kan? Maka menghitung iddahnya ini sampai kapan? Gitu kan? Maka dihitung iddahnya itu adalah kalau perempuan yang masih dalam kondisi haid, dihitungnya sampai 3 kali suci.
Maka ketika sudah 3 kali suci, istri ini sudah benar-benar bebas dari suaminya, dia mau nikah lagi silahkan, atau mau misalkan melanjutkan kembali rumah tangga, berarti harus dengan pernikahan yang baru. Kenapa? Karena telah lepas sama sekali ikatan pernikahan di antara keduanya dengan berakhirnya iddah ini. Gitu kan. Jadi berdasarkan 3 kali sucinya perempuan dari haid. Kemudian juga berkaitan dengan masa istibra, yaitu kosongnya rahim wanita. Karena pada umumnya perempuan yang dalam kondisi hamil itu tidak mengalami haid, gitu kan? Orang biasanya tahu kalau dia hamil atau enggak kan ditandai dengan oh dia udah telat dari haidnya, gitu kan. Nah, jadi haid ini juga banyak sekali kaitannya dengan hukum-hukum ya. Makanya disebutkan oleh para ulama ini termasuk salah satu kewajiban yang paling utama yang harus kita pelajari, terutamanya bagi kita perempuan muslimah. Kita langsung masuk kepada hukum belajarnya. Tadi sudah saya sebutkan, termasuk ilmu yang paling wajib kita pelajari, terutama bagi para muslimah. Bahkan bukan hanya para muslimah, gitu kan? Laki-laki, bapak-bapak pun kalau seandainya ada istrinya ataupun anak perempuannya yang tidak mengerti dengan masalah hukum-hukum darah haid ini, itu suaminya juga kena dosa dan kena kewajiban untuk mengajarkan masalah hukum ini kepada si istri ataupun anak-anak perempuannya. Dan nggak boleh suami melarang istri untuk belajar ini. Misalkan ada istrinya, Bang, pamit ya Bang, saya mau ikut belajar ke Ustazah. Nih hari ini pembahasannya masalah haid. Jangan, ngapain sih belajar, kata abangnya misalkan. Ya jangan, gitu kan. Itu ya udah Bang, kalau saya nggak berangkat, abang yang berangkat. Abang yang suruh berangkat, biarin abang yang belajar, nanti baru ngajarin ke kitanya. Karena ini adalah kewajiban kita, fardu ain ya bagi kita semuanya. Nah, kita langsung masuk kepada pembahasan pengertian darah haid, kemudian nanti kita bahas juga kriterianya. Secara bahasa, haid itu diambil dari kata haldatil mar'ah, yaitu perempuan mengalami keluar darah atau mengalir darahnya. Adapun secara istilah, yang namanya darah haid adalah damu jibilatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ba'da bulughiha ala sabili sihah min ghairi sababin fi awqatin ma'lumah, yaitu darah yang biasa atau damun tabi'i, namanya darah yang biasa keluar dari rahim seorang perempuan setelah dia baligh. Maksudnya setelah dia memasuki usia baligh. Kemudian dalam kondisi sehat, tanpa sebab tertentu dan keluarnya pada jadwal yang sudah dikenal. Dari definisi ini ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, darah wanita ini harus dipastikan dari rahim. Memangnya ada darah selain keluar dari rahim? Ada. Misal apa? Dari saluran kencing, dari kemaluan dubur. Orang kan wasir juga keluar darah gitu kan. Itu bukan, pokoknya dari rahim seorang wanita. Kemudian juga yang kedua, darahnya ini keluar dari seorang wanita yang sudah memang memasuki usia baligh. Berapa sih ketentuannya atau minimal usia baligh seorang perempuan? Dalam Islam itu ditetapkan adalah 9 tahun Hijriah atau kurang lebih 9 tahun. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu lebih spesifik lagi, mereka menetapkan minimal usia anak perempuan ini adalah 9 tahun Hijriah kurang 15 hari. 9 tahun kurang 15 hari. Tapi tahunannya perhitungannya berdasarkan tahun Hijriah. Tahun Hijriah itu kalau kita masehikan 1 tahunnya berapa? 365 hari, gitu kan? Kalau tahun Hijriah itu cuman 1 tahunnya itu 354. Ada 11 hari perbedaannya. Maka saya menghitung-hitung, itu kalau tahun Masehi dengan tahun Hijriah kita setarakan, itu 9 tahun Hijriah, itu bagi anak perempuan itu kalau di tahun Masehinya adalah sekitar umurnya 8 tahun 9 bulanan. Jadi kalau ada anak perempuan kita, usianya sudah di atas 8 tahun 9 bulan, keluar darah, maka darah yang keluar dari si anak kecil ini, walaupun usianya kan belum 9 tahun gitu kan,
tapi sudah 8 tahun 9 bulan atau 8 tahun 10 bulan. Gitu kan? Maka darah yang keluar dari anak perempuan ini sudah kita hukumi darah haid. Nah, itu adalah darah haid. Artinya kamu mengalami haid. Itu adalah wajar bagi perempuan. Jangan takut gitu kan. Pokoknya kalau keluar darah, oh berarti nggak boleh sholat dulu. Tapi kalau darahnya sudah berhenti, nanti mandi, baru sholat gitu kan. Pokoknya kalau sudah haid, nggak boleh lagi nggak sholat, nggak boleh lagi nggak puasa, segala macam gitu kan. Pokoknya harus kita kasih pengertian ke anak, pokoknya kalau sudah masuki usia balik, keluar darah, darah itu kita hukumi sebagai darah haid. Kemudian juga, keluarnya bukan karena penyakit tertentu. Para ulama kita menyebutkan darah ini keluar bukan karena sebuah penyakit ya. Darah haid itu justru menandakan sehatnya perempuan. Artinya hormonnya estrogennya itu bekerja bagus gitu kan, rahimnya bagus. Justru kalau perempuan tidak haid sementara dia dalam kondisi sehat-sehat aja, itu justru akan sakit gitu kan. Nah, jadi darah haid ini disebutkan oleh para ulama bukan disebabkan karena penyakit. Banyak sekarang penyakit-penyakit nauzubillah ya di rahim perempuan yang menyebabkan perempuan keluar darah. Contoh miom, ataupun dia ada kanker atau tumor di rahimnya sehingga menyebabkan darah gitu kan. Maka darah keluar yang karena disebabkan oleh sakit ini atau penyakit ini itu bukan darah haid. Kemudian juga tanpa sebab tertentu, maksudnya bukan karena melahirkan tadi, bukan karena kecelakaan, bukan karena operasi segala macam gitu kan. Kemudian keluarnya memang pada jadwal yang sudah dikenal. Maksudnya memang pada masa si haidnya si wanita. Tiap perempuan memang beda-beda masa haid. Ada yang masa haidnya di awal bulan, ada yang pertengahan bulan, ada yang akhir bulan, gitu kan. Ada juga yang awal akhir, gitu kan. Nah, pokoknya adalah memang sudah di masa haidnya dia. Maka kita penting nanti setiap perempuan itu punya kalender yang dimana dia tahu siklus haid saya itu adalah dari tanggal sekian sampai tanggal sekian biasanya kurang lebihnya, gitu. Jadi kalau bukan di masa haid kita, oh berarti darahnya bukan darah haid. Nah, maka kalau dari pengertian sana para ulama kita menarik kesimpulan, syarat darah haid itu tadi yang pertama harus keluar alami dari rahim seorang perempuan, bukan karena sebab tertentu melahirkan, karena penyakit, karena kecelakaan. Kemudian juga ditambahkan oleh para ulama harus didahului oleh masa suci. Ini maksudnya bagi perempuan yang sudah pernah haid sebelumnya. Kalau masa sucinya belum terpenuhi, maka darah yang keluar ini belum bisa dihukumi darah haid. Dalam Islam atau dalam hukum fikih itu ditetapkan minimal suci perempuan itu berapa hari? 15 hari. Harus ada jarak antara haid ke haid yang setelahnya itu 15 hari. Maka kalau seandainya baru 10 hari yang lalu haid, gitu kan, baru 10 hari kita mengalami suci, hari ke-11 sudah keluar darah, maka darah yang keluar pada hari ke-11 ini belum bisa kita hukumi sebagai darah haid. Tapi masuknya kemana? Darah istihadah. Ustazah, saya baru 12 hari suci, ini sudah keluar darah lagi. Ini darah apa? Darah istihadah. Oh, berarti mengalami istihadah dulu. Sampai kapan mengalami istihadahnya? Sampai hari ke-15 masa suci. Kalau seandainya darahnya bersambung, hari ke-16 masa suci masih keluar, hari ke-17 masih keluar, maka sejak dari hari ke-16 masa suci, ke-17 dan setelahnya, itu baru dihukumi sebagai haid yang baru. Kegambar ya Bu ya? Contoh, ada ibu haid misalkan tanggal 1 sampai tanggal 10 hari. Tanggal 11 sampai tanggal 24 suci. Tanggal 25 keluar darah lagi. Dihitung-hitung, ya sucinya baru 14. Ini kan baru hari ke-15 banget nih masa suci. Ini 1 hari ini saya hukumi apa ya? Kalau seandainya keluar tanggal 26, gampang kita hukumi, oh ini ada yakin haid. Gitu kan? Tapi ini tanggal 25, nanggung. Ini gimana hukum darah yang nanggung ini? Gitu kan? Maka para ulama kita menetapkan
1 harinya itu kita hukumi istihadah dulu, kita sholat dulu, kita puasa dulu, gitu kan. Kita boleh tilawah Quran pada hari itu. Nanti memasuki hari ke-16-nya, hari keesokannya, baru kita hukumi kita mengalami haid. Gitu. Jadi hari ke-16-nya, ke-17-nya, dan setelahnya baru dihukumi haid. Maka kalau istilah dalam fikihnya itu perempuan itu mengalami kekurangan masa suci. Ini namanya wanita yang kekurangan masa suci, atau dalam bahasa Arabnya alaiha baqiyatut tuhur. Dia masih memiliki masa suci yang harus dia selesaikan minimal 15 hari. Gitu. Jadi harus dahului masa suci. Kemudian juga syarat yang keempat, keluar darahnya tidak kurang dari durasi minimal haid. Berapa durasi minimal haid yang ditetapkan oleh para ulama kita? Memang berbeda-beda ya pendapat dari para ulama, tapi dalam mazhab Syafi'i, kita di Indonesia juga mayoritasnya mazhab Syafi'i, itu menetapkan adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam, meskipun sudah masuk nih masa haid kita, aku tuh biasanya kalau awal bulan sih memang jadwal haid, keluar darah. Kita hukumnya memang haid dulu. Akhirnya kita nggak sholat, misalkan keluar darah jam 9. Zuhur masih melihat darah. Akhirnya kita putuskan tidak sholat zuhur. Asar masih melihat darah. Kita nggak sholat asar. Ternyata pas mau sholat maghrib, nggak ada lagi. Bersih sama sekali. Bingung kita. Duh gimana ya? Kita tunggu, ternyata tidak ada keluar lagi. Maka kalau sudah kita melihat positif tidak ada darah, yang kita lakukan adalah kita hukumi darah haid yang pertama tadi menjadi istihadah aja. Jadi penghukuman terhadap haid jadi batal. Oh ternyata kurang dari 24 jam darahnya. Gitu kan? Oh berarti saya hanya istihadah saja sebentar. Gitu kan? Oh berarti dari sholat maghrib ini saya harus sholat. Udah. Karena istihadah berarti tidak ada kewajiban mandi. Cukup bersihkan bekas darahnya, kita wudhu, kita sholat. Nggak pakai mandi. Jadi kita wudhu langsung kita sholat nggak pakai mandi. Gitu kan? Bagaimana dengan sholat zuhur asar yang terlanjur tadi kita tinggalkan? Karena tadi kita mengira kita haid, gitu kan, akhirnya kita meninggalkan sholat, kewajiban yang harus kita lakukan adalah mengqadha sholat yang tadi terlanjur kita tinggalkan. Kita qadha sholatnya, ya Allah mohon maaf, tadi keliru, gitu kan, karena mengiranya haid, ternyata enggak, gitu, ternyata hanya keluar darah, istihadah sebentar, kemudian kita sudah suci, kita sudah bersih dari istihadahnya, udah kita wudhu, kita sholat maghrib isya, untuk zuhur asarnya kita qadha. Boleh diqadha langsung di waktu maghribnya atau keesokan harinya pas lagi sholat zuhur, habisnya kita bangkit buat sholat zuhur yang qadha yang kemarin. Jadi tidak boleh kurang dari 24 jam atau 1 hari 1 malam. Kemudian juga keluar darahnya tidak melebihi durasi maksimal. Tadi sudah saya jelaskan, maksimal haid bagi seorang perempuan itu hanya 15 hari. Minimalnya 1 hari, maksimal haid bisa terjadi hanya 15 hari. Maka jika ada seorang perempuan ditanya kok nggak sholat-sholat gitu kan, jawabannya haid mulu. Kita tanya, emang udah berapa hari haidnya? Dari tanggal 1, waduh sekarang udah tanggal 26 misalkan. Kok masih haid aja? Nggak ada orang haid 26 hari gitu kan. Haid itu hanya bisa terjadi 15 hari. Maka kalau misalkan ada perempuan ngaku-ngaku haid di atas 15 hari, itu bohong. Berarti ngalami istihadah gitu kan. Jadi jika ada perempuan sampai hari ke-16 masih melihat darah, yang wajib dia lakukan pada hari ke-16 itu harus langsung mandi. Mandi, dia harus sudah wajib sholat, sudah wajib puasa, gitu kan, dan hukumi secara yakin sudah dari hari ke-16 sampai seterusnya itu adalah darah istihadah. Tidak boleh menghukumi darah haid lagi. Batas darah haid itu hanya maksimalnya bisa terjadi kalau seandainya 15 hari. Kalau lewat dari 15 hari bukan darah haid lagi. Kemudian juga tadi usianya tidak kurang dari 9 tahun. Kalau ada anak baru usia 6 tahun hijriah mengalami keluar darah, maka kita harus mengontrolkan itu ke dokter. Jangan-jangan itu adalah terjadi masalah misalkan di perutnya dia.
atau di rahimnya dia misalkan. Karena anak di bawah usia 9 tahun dihukumi tidak bisa mengalami haid dalam Islam. Nah, sekarang kita masuk kepada masa suci. Tadi sudah kita singgung sedikit. Memang ada sedikit perbedaan pendapat ya ulama. Kalau dalam mazhab Hambali, dalam fikih itu kan ada mazhab-mazhab ya, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i. Kita di Indonesia itu mazhabnya Syafi'i. Kemudian ada Hanafi, ada Maliki, ada 4 mazhab besar ya dalam Islam. Nah, itu kalau mazhab Hambali minimal suci itu adalah 13 hari. Tapi kalau jumhur atau mayoritas ulama kebanyakan mengatakan 15 hari. Termasuk kita di Indonesia juga kebanyakan ulama kita mengatakan 15 hari. Masa sucinya. Jadi kalau belum 15 hari, kita sempurnakan dulu sampai hari ke-15 kita hukumi istihadah dulu, baru hari ke-16 kita hukumi haid. Ini sedikit contoh kasus aja ya. Kira-kira jawabannya gimana nih? Fatimah mengalami haid dari tanggal 1 sampai ke 10. Ini sudah saya jabarkan tadi ya contohnya. Kemudian yang kedua, Aisyah biasa mengalami haid di awal bulan. Bulan lalu Aisyah mengalami haid tanggal 1 sampai 10. Lalu pada tanggal 27 Aisyah kembali melihat darah hingga awal bulan dan belum kunjung berhenti. Maka hukum darah yang keluar pada hari ke-27, tanggal 27 itu darah apa? Jawabannya sudah darah haid. Meskipun kebiasaan dia itu tanggal 1 misalkan. Tapi kok ini maju 3 hari, gimana? Nggak usah ngitung maju atau mundur. Yang penting kita lihat sudah lewat 15 hari nggak masa suci kita. Pokoknya kalau sudah lewat 15 hari masa suci itu aman. Darah yang keluar di atas 15 hari masa suci itu pokoknya semuanya darah istihadah. Mau maju kayak mau mundur dikit dari kebiasaan adat itu nggak masalah ya. Dan tiap perempuan beda-beda adatnya. Ada yang sucinya cuma 15 hari banget. Saya punya temen, pokoknya dia itu kalau udah 15 hari, lewat 15 hari udah haid aja. Jadi kadang sebulan itu 2 kali, sebulan 2 kali jatuhnya gitu kan. Awal bulan haid, minggu ketiga udah haid lagi gitu kan. Haid mulu kata saya kerjaannya. Adapun masa haid, tadi sudah saya jabarkan, ulama ada yang mengatakan, jadi minimalnya 1 hari 1 malam, maksimalnya 15 hari, kemudian adat atau kebiasaannya, kata para ulama kita itu kebanyakan perempuan itu adalah 6 atau 7 hari berdasarkan hadis Nabi ya. Kata Nabi, adat perempuan atau kebiasaan perempuan, kebanyakannya perempuan itu haid adalah sekitar 6 atau 7 hari. Tapi ada juga orang yang 13 hari, ada yang 10 hari, itu kan baru benar-benar bersih. Nah, kita langsung masuk kepada sifat darah haid. Kenapa penting kita tahu mana yang darah haid, mana bukan? Ini juga bisa dilihat berdasarkan warna darah. Para ulama kita menyepakati ada 5 warna darah haid. Pertama hitam, ini berdasarkan hadis Nabi, di mana Nabi mengatakan darah haid itu adalah damun aswadin yu'raf. Darah hitam yang biasa kalian lihat. Kadang warnanya hitam, kental, agak berbau. Itu biasanya di awal-awal haid. Maka kalau melihat hitam, kental, misalkan apalagi kental, kemudian berbau, dan itu sudah masuk ke tanggal haid kita, semua ulama sepakat, jangan ragu, itu adalah darah haid yang keluar. Kemudian yang kedua, mengiringi warna hitam, biasanya itu merah. Mengiringi warna merah, coklat. Mengiringi warna coklat, kuning. Kuning itu disebutkan oleh para ulama kita masih menjadi bagian dari darah haid kalau keluarnya masih dalam batasan 15 hari masa haid kita. Biasanya kalau udah mau berhenti kuning. Yang terakhir keruh atau kudrah. Keruh itu atau kudrah itu adalah warna antara kuning dan putih, tapi belum pure putih, belum putih banget. Jadi biasanya agak krim lah ya warnanya. Jadi antara putih, tapi nggak kuning banget juga nggak, putih banget juga nggak, masih agak krim-krim. Nah, maka kalau masih kita lihat kelima warna darah ini di masa 15 hari masa haid kita hukumi kita masih dalam kondisi haid. Kapan kita baru boleh mandi? Jawabannya kalau diantaranya itu kalau sudah melihat kasah bayda atau memang sudah berhenti sama sekali tidak ada keluar apapun dari kemaluan kita. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan ibunda kita Aisyah, di mana
itu wa kunna nisaun yab'asna ila Aisyah bidurjah fiha al-qursu fihi as-sufrah fataqul la ta'jalna hatta tarayanna al-qassatal bayda turidu bidzalika at-tuhra minal haid. Ada beberapa wanita datang kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, di mana mereka di antara wanita ini ada yang membawa pakaian bekas haidnya dia. Kita nggak apa-apa ya, demi mendapatkan sebuah hukum. Nih kalau nggak ada yang nanya kayak gini, kita juga nggak tahu nih. Ih, kalau kita kan ngapain sih geli banget bawa bekas haid gitu kan. Tapi demi sebuah hukum, kita tidak boleh malu untuk bertanya. Nah, maka sahabat ini membawa pakaian bekas haid dan di situ Aisyah melihat warnanya masih kuning. Maka kata Aisyah, la ta'jalna, jangan kamu tergesa-gesa mandi, sabar dulu, tunggu dulu mandinya. Sampai kapan? Sampai kamu melihat kasah bayda. Kasah bayda itu cairan berwarna putih. Maka guru saya itu mengistilahkan seperti air liur bersih kata beliau. Atau memang kalau di kapas kita cek dengan kapas, di akhir haid itu kita cek kapas itu kita masukkan sedikit, kita tekan ke kemaluan kita kemudian cek warnanya sudah putih, nggak ada agak kekeruh-keruh lagi, nggak ada agak kekuning-kuningan lagi. Nah itu berarti sudah kasah bayda. Dan kasah bayda itu bisa juga berupa lendir putih. Jadi mirip kayak madhi ya, kayak lendir tapi warnanya putih. Gitu. Itu juga bisa kasah bayda. Maka kalau sudah keluar itu baru kita mandi. Itu ada perempuan hari ke-8 baru keluar itu. Ada perempuan hari ke-6 sudah keluar itu. Beda-beda ya perempuan. Nah, jadi tanda suci perempuan dari haidnya itu para ulama menyebutkan ada 2. Pertama, dengan keluarnya kasah bayda ini atau cairan putih ini. Yang kedua, tidak semua perempuan biasanya ditandai dengan kasah bayda. Ada juga yang benar-benar ditandai dengan berhenti sama sekali. Dia habis warna kuning, udah nggak ada apa-apa lagi keluar. Udah masukin kapas, udah dicek juga, ditekan-tekan gitu kan, kemudian dia cek, nggak ada sama sekali bekas apapun di kapasnya, dia kering. Atau dikenal dengan inqita udam, terhenti sama sekali, pokoknya nggak ada sama sekali bekasnya, di rahimnya tuh udah bersih sama sekali. Nah itu juga menandai dia sudah bersih dari haidnya dia dan sudah wajib mandi. Tidak usah menunggu sampai hari ke-15 gitu kan. Jangan-jangan besok keluar lagi nih. Jangan-jangan besok keluar lagi. Gak usah. Pokoknya kalau udah bersih gak ada lagi, jangan ditunda-tunda lagi. Kenapa? Karena kita berkaitan dengan sholat kita. Kita tidak boleh menunda mandi. Kenapa? Karena kita ada kewajiban sholat yang harus kita laksanakan. Gitu. Jadi perempuan kalau udah bersih, udah berhenti haidnya dia, kewajiban sholat itu kembali ke dia. Nah, kemudian terkait ini ada beberapa kasus, diantaranya hukum naqa. Naqa itu apa? Naqa itu bersih di antara 2 haid. Contoh, tanggal 1 sampai tanggal 6 keluar darah. Ternyata tanggal 7 nggak ada sama sekali. Apalagi bulan Ramadan lagi. Udah seneng banget tuh dia. Alhamdulillah, berarti saya haid 6 hari doang. Dicatat 6 hari doang. Lumayan nanti sekalian puasa Syawal deh. Misalkan. Ya udah deh, gitu kan. Alhamdulillah 6 hari doang. Udah seneng tuh, hari ke-7 udah mandi, udah puasa, udah sholat. Hari ke-8 udah. Ternyata hari ke-9 coklat keluar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu kan. Ini apa? Gitu kan. Saya istihadah apa ya? Tunggu dulu. Ini emang udah lewat dari masa haidnya? Belum. Orang masih hari ke-9. Gitu kan. Kalau hari ke-16 baru udah lewat dari masa haid kita. Ini masih hari ke-9 dari haid. Ya Allah, ini gimana hukum puasa yang ke-7 hari ke-8? Sah aja ya Allah, terima aja gitu kan, maksa-maksa. Ya nggak bisa. Nah, maksud naqa ini adalah bersih di antara 2 darah. Apakah dihukumi haid? Kalau dihukumi haid berarti puasa yang contoh hari ke-7 dan ke-8 tadi berarti jadi batal. Gara-gara keluar darah haid lagi kembali hari ke-9. Ataukah dia dihukumi suci berdasarkan zahirnya atau hakikatnya nggak ada keluar darah sama sekali kan hari ke-7, hari ke-8. Puasanya sah nggak? Gitu kan, dihukumi haid nggak dia? Gitu. Atau dihukumi suci? Tapi haid kembali pada hari ke-9. Maka di sini para ulama kita mengatakan kalau masih dalam batasan 15 hari masa haid,
dia diikutkan ke hukum haid. Maka nakahnya atau bersihnya yang sebentar tadi dianggap hanya haid yang tertunda saja atau tersendat aja. Dia dihukumi haid, masih haid tapi belum beres haidnya. Gimana dengan puasa yang 2 hari tadi? Batal. Puasanya 2 hari batal berarti dia wajib membayar. Qadanya nggak jadi 6 hari, jadinya 9 hari yang harus dia bayar. Ya Allah, dapat pahala nggak ya yang kemarin? Urusan pahala biar urusan Allah. Gitu kan. Kita itu cuma berkewajiban membayar yang 9 hari. Insya Allah Allah tidak akan mungkin istilahnya melupakan amal baik kita gitu kan. Udah tarawih malam gitu 20 rakaat lagi gitu kan. Tarawih 20 rakaat, udah puasa 2 hari capek-capek, panas-panas gitu kan. Ternyata batal gara-gara hari ke-9 keluar warna coklat, nyumpahin dah warna coklat. Kenapa keluar gitu kan? Coba keluarnya hari ke-17. Kan kita hukumi haidnya 6 hari doang, hari ke-17 berarti istihadah doang gitu kan. Ini hari ke-9, nanggung banget gitu kan. Nah, adapun darah yang keluar sudah di luar batas maksimal haid, maka itu bukan darah haid lagi dan makanya baru diikutkan hukum suci. Jadi misalkan tadi contohnya haid tanggal 1 sampai 6. Bersih tuh dari tanggal 7 sampai hari ke-15 bersih nggak ada sama sekali. Ternyata hari ke-16-nya keluar darah. Waduh, saya haid 15 hari apa 16 hari ya? Enggak, jawabannya haidnya cuma 6 hari yang pertama dan bersih atau naqa dari tanggal 7 sampai tanggal 15 itu dihukumi suci. Gitu. Jadi ibadah yang kita lakukan di masa bersih ini semuanya sah. Tidak perlu ada yang kita ulang atau kita qadha. Semoga bisa dipahami sampai di sini ya. Waktu kita tidak panjang lagi. Kita masuk pada larangan aja deh. Kita langsung masuk kepada larangan-larangan wanita haid. Ini juga saya akan singkat-singkat karena saya yakin ini sudah banyak pertanyaan yang bergelayut di benak-benak ibu bapak ibu guru yang ada di sini semuanya. Ini biasanya kalau haid saya bisa tanya jawabnya bisa setengah jam, kadang lebih gitu, kadang nyambung lagi di chat. Jadi saya nggak mau panjang-panjang materi juga. Nah, ini di antara larangan-larangan bagi wanita haid. Yang pertama adalah sholat. Kemudian puasa, kemudian tawaf, kemudian berniat suci, yaitu mengangkat hadas. Maksudnya adalah wudhu ya. Wudhu dalam kondisi haid, kalau niatnya mengangkat hadas itu nggak boleh. Tapi kalau niatnya tidak mengangkat hadas, itu masih boleh. Memangnya wudhu ada nggak angkat hadas? Ada. Wudhu itu tidak melulu niatnya mengangkat hadas. Bisa, misalkan orang mau belajar, mau baca kitab buku-buku agama, dia wudhu dulu, itu boleh. Itu disunahkan oleh para ulama kita. Mau tidur, disunahkan berwudhu sama Nabi kan? Nah itu boleh dilakukan asal niatnya cuma wudhu. Ya Allah aku wudhu sunah karena Allah Ta'ala. Dan niatnya mengangkat hadas. Kalau mengangkat hadas kita wudhunya nggak sah. Kenapa? Karena kita masih dalam kondisi berhadas besar bahkan. Selama darahnya masih keluar. Kemudian juga yang diharamkan bagi perempuan haid adalah menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Terutama mushaf yang pure Al-Quran yang bahasa Arab semuanya. Tapi kalau Quran terjemah, Quran tafsir, yang sudah bercampur dengan kaidah-kaidah tajwid, tafsir, terjemah, itu sebagian ulama kita masih ada yang memperbolehkan dengan syarat kita tidak menyentuh tulisan Al-Qur'annya. Dan ketika menyentuhnya, kita niatkan di dalam hati, ya Allah, aku hanya menyentuh terjemahnya atau menyentuh tafsirannya saja. Jangan menyentuh tulisan Al-Qur'annya. Kemudian, yang dilarang berikutnya adalah melafalkan Al-Quran, maksudnya melakukan tilawah Al-Quran. Tapi terkait melafalkan Quran ini, saya perlu jelaskan bahwasanya ulama kita itu mengharamkan itu tilawah, ibadah tilawah atau niatnya ibadah tilawah. Tapi kalau membaca ayat Quran, niatnya buat doa, buat zikir, gitu kan, itu boleh. Contoh, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dalam surat Al-Fatihah.
Tapi kita mau makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur, baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngajar, baca Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak ketika dalam kondisi haid? Boleh. Karena kita niatnya membaca Bismillah adalah melaksanakan sunnah ataupun berdoa. Begitu juga kita lagi berdoa, kita lagi ziarah kubur orang tua kita. Kita doa, kita sebutin tuh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Al-Qur'an. Banyak doa-doa itu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Boleh nggak kita baca itu semua? Boleh. Hatta itu surat Al-Fatihah. Ada teman kita sakit. Kita udah, ya Allah, ini gimana lagi ya? Akhirnya kita bacain Fatihah tuh, ambil air minum, gitu kan, kita bacain Al-Fatihah dengan harapan, ya Allah, semoga dengan berkat aku bacain Al-Fatihah ini, temanku ini diringankan sakitnya dia. Kita bacain Al-Fatihah, kita minum ke teman kita. Kadarullah teman kita misalkan agak berkurang sakitnya, itu boleh nggak bacain Al-Fatihah seperti itu? Boleh. Asalkan niatnya doa. Atau kita baca zikir pagi petang. Yang kita baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kan kita disunahkan setiap pagi dan sore itu membaca itu. Buat penjaga diri kita dan kita berharap Allah lindungi kita dari pagi sampai sore. Nanti sore baca lagi, semoga Allah lindungi kita dari sore sampai ketemu esok harinya. Maka kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, gitu kan. Kemudian kita baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, baca Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, lalu kita baca An-Nas. Tapi saat membacanya kita niatnya zikir pagi petang buat pelindung diri kita atau buat doa buat diri kita, itu boleh. Yang nggak boleh itu adalah memang niatnya tilawah. Kita menghadap kiblat, buka Quran, habis ditaruh di meja gitu kan, duduk, memang niatnya buat tilawah doang. Tilawah tok, nggak buat zikir, nggak buat doa. Itu ibadah tilawah doang. Ini yang diharamkan oleh para ulama kita. Tapi kalau itu zikir, itu doa, itu boleh. Kemudian masuk masjid. Masjid ya, bukan musola gitu kan. Dan pengertian masjid itu adalah rumah Allah yang dibangun dari dana umat. Dan di sana dilakukan sembahyang 5 waktu secara berjamaah, bisa dipakai buat sholat Jumat, bisa dipakai buat sholat hari raya, itu masjid. Kalau di rumah, Ustazah saya kan punya musola tuh di rumah, boleh nggak saya haid lagi bersihin musola? Boleh. Orang rumah kita bukan masjid, gitu kan? Yang nggak boleh itu masuk masjidnya atau berdiam diri di masjid. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu berdiam. Tapi kalau sekedar masuk sebentar, habis itu keluar, tidak berdiam lama-lama di masjid, itu dalam mazhab Syafi'i masih dikasih tolerir atau diperbolehkan. Karena dalam riwayat disebutkan bahwasanya ibunda kita Aisyah itu pernah mengasih Rasulullah pakaian ketika itu Rasulullah manggil Aisyah dari sebelah masjid. Gitu kan rumah Aisyah itu dampingan kalau di Madinah dengan Masjid Nabawi. Dari masjid Nabi manggil Aisyah buat diambilin pakaian beliau. Ada yang mengatakan sorban beliau. Maka Aisyah menjawab, wahai Rasulullah, aku haid. Maka Nabi mengatakan, haidmu itu tidak di tanganmu. Gitu kan? Boleh ke wanita haid ngasih sesuatu ke orang yang dalam kondisi suci. Gitu kan? Gak ada masalah, kata Nabi. Maka ketika itu Aisyah akhirnya mengasih pakaian, datang Rasulullah ke masjid, disuruh keluar. Kemudian lakukan hubungan suami istri juga tidak diperkenankan bagi perempuan haid, tapi kalau sekedar bercumbu rayu tidak sampai terjadi jima, itu masih diperbolehkan. Dan disunahkan kalau dalam mazhab Syafi'i itu suami istri itu kalau bisa pas lagi tidur itu istrinya memakai sarung atau kain ketika haid, terutama pakaian yang menutupi antara pusar dan lutut. Jangan sampai lututnya kesingkap ketika dia tidur gitu. Maka guru-guru saya itu menyarankan, ibu-ibu, kata beliau, kalau lagi haid kalau bisa pakai legging, Bu. Kasihan kita para bapak-bapak. Takut hilap gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah diceraikan atau ditalak sama suaminya. Wallahu ta'ala alam. Saya serahkan kepada tadi Mbak Hani yang membuka. Silakan kalau ada tanya jawab, insya Allah kita jawab sebisa saya. Ya, baik Ustazah. Afwan Ustazah, ini slideshow-nya boleh
PowerPoint-nya boleh dihapus dulu, Ustazah. Biar kelihatan ibu-ibunya. Ya, sebentar. Oh iya. Saya stop dulu. Ya, dah. Silakan dari ibu-ibu yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya saja, langsung open mic gitu. Ada yang ingin bertanya? Saya minta tolong untuk yang bertanya suaranya dikeraskan dikit ya, karena tempat saya lagi hujan deras. Ini rumah saya belum ada plafonnya. Jadi suara digenteng kenceng banget. Baik Ustazah, sembari menunggu teman-teman yang lain bertanya, saya ini ada titipan pertanyaan Ustazah dari teman gitu. Jadi teman saya ini haid Ustazah, waktunya sudah 15 hari gitu, kondisinya sudah 15 hari haid, kemudian sebenarnya itu bukan tanggalnya gitu, bukan tanggal biasa dia haid gitu. Terus sudah 8 hari selesai gitu ya, sudah mikirnya oh haid saya maju gitu, ternyata sebelum 15 hari itu baru 12 hari di tanggal di mana biasanya dia haid, itu dia haid Ustazah. Jadi kondisinya waktu itu jarak waktunya gimana Mbak Hani? Jadi teman saya ini haidnya itu maju dari waktu yang seharusnya. Seharusnya. Ya, terus dianggap haid karena sudah memasuki 15 hari. Nah, kemudian dari masa sucinya sudah lewat 15 hari. Iya, Ustazah. Terus di 12 hari selanjutnya, di mana tanggal biasanya dia haid lagi gitu. Jadi yang pas haid sebelumnya itu adalah haid yang nggak di tanggal biasanya, tapi sudah 15 hari. Kemudian 12 hari kemudian dia haid. 12 hari bersih, habis haid yang kemarin, malah keluar darah lagi. Iya, Ustazah, seperti itu. Dan seperti kata teman saya, ciri-cirinya ini seperti ciri-ciri orang haid. Apakah itu termasuk haid atau gimana? Kayak gitu. Ya, baik. Ini yang pertama tentang hukum darah yang pertama dulu ya. Hukum darah yang pertama, meskipun dia maju dari jadwal haid yang seharusnya, misalkan yang penting sudah lewat dari 15 hari, itu kalau dalam hukum fikih, semua ulama fikih mengatakan itu bisa dihukumi haid sudah. Yang penting keluarnya tidak kurang dari 1 hari 1 malam. Misalkan dia keluarnya 7 hari ya kemarin, misal 7 hari untuk darah pertama, maka itu hukumi haid dulu. Ternyata dia mengalami masa suci. Menjalani masa suci, misalkan ternyata sampai 12 hari doang masa sucinya, setelah 12 hari masa suci, kembali keluar darah. Gitu kan? Maka darah yang kedua itu gimana? Maka parameternya adalah bukan adat dia yang sebelumnya, tapi adat dia yang terakhir yang jadi patokan. Gitu kan? Nah, untuk 12 hari, setelah yang 12 hari ini, berdasarkan kaidah haid, belum bisa dihukumi haid. Kenapa? Sucinya baru 12 hari. Sementara darah yang pertama itu sudah masuk kategori darah haid. Kan sudah didahului oleh masa haid yang sempurna. Minimal 15 hari. Keluarnya tidak kurang dari 1 hari 1 malam. Masuk semuanya kategori darah haid. Kita hukumi yang pertama haid secara yakin. Kemudian yang darah yang keluar yang kedua, karena kurang dari masa sucinya 15 hari, kita hukumi istihadhah dulu. Istihadhah dulu, misalkan dari hari ke-13 ya keluarnya. Kan 12 hari bersih, anggap hari ke-13 dia keluar. Hari ke-13 itu keluar misalkan anggap 8 hari ternyata darahnya itu keluar. Maka dari 8 hari itu, hari ke-13, 14, dan 15, 3 hari pertama kita hukumi istihadhah dulu, 5 hari yang terakhir baru dihukumi haid kembali. Baik Ustazah. Nah, terus pertanyaan, ini nanti biar yang lainnya sambil berpikir mau bertanya apa gitu ya. Pertanyaan yang selanjutnya adalah ketika haid itu kan tadi dikatakan Ustazah harus putih gitu ya Ustazah. Putih itu apakah harus putih sama persis dengan kapasnya atau boleh sedikit ada semburat kuning gitu. Kayak orang keputihan itu kan kadang ada putih tapi nggak putih sekali ya Ustazah, agak kuning kayak gitu. Iya, agak kuning. Gitu. Apakah itu sudah dihukumi suci atau bagaimana? Iya, baik. Terkait kita membedakan mana keputihan, mana itu adalah bagian dari darah haid adalah yang harus kita perhatikan adalah apakah dia beriringan dengan haid atau sudah ada bersih sebelumnya. Kalau dia beriringan banget dengan haid, kemarin masih coklat, hari ini agak kuningnya agak terang, ternyata besok kuningnya agak gelap, udah pudar gitu kan, kayak bercampur kayak keputihan, tapi sebelumnya kan udah kuning yang kuat.
dan ini masih beriringan dengan darah haid yang kuat sebelumnya, maka itu hukumnya haid dulu. Hukumnya haid sampai keluar putih. Ima dia putihnya seperti putih susu yang putih banget, atau kayak lendir bening. Gitu, tidak ada lagi semburat-semburat agak kuningan, agak coklat-coklatan, nggak ada lagi. Gitu. Jadi kalau masih ada agak-agak kuning, agak-agak coklat, itu masih belum bersih. Gitu. Jadi kalau itu masih keluar, kita hukum haid dulu, kita tunggu dulu, sabar dulu sampai kita melihat kasabaidul tadi, baru kita mandi. Gitu kan. Nah, kemudian kalau kita mandi sudah bersih, kita sudah yakin banget karena sudah melihat kasabaidul, sudah mandi 1-2 hari kita udah sholat gitu. Ternyata misalkan hari ke-13 misalkan atau hari ke-14 keluar warnanya agak kuning-kuningan campur kayak kayak susu SKM ya, susu kental manis gitu kan. Ini apa ya gitu? Masih dihukumi haid nggak? Nah, maka di situ ada pendapat dari Ummu Atiyah mengatakan bahwasanya kami tidak lagi menganggap atau menghukumi warna kuning ataupun agak keruh tadi bagian dari haid kalau sudah bersih atau suci. Gitu. Kan kita tadi misalkan sudah mandi hari ke-8 karena sudah melihat kasabaidul. Ternyata hari ke-13 udah sholat 5 hari, udah puasa 5 hari, hari ke-13 melihat agak kuning-kuningan. Ini kita hukumi haid nggak? Jawabannya kalau dalam memang sebagian ulama ada yang mengatakan mengikutkan haid kalau itu masih dalam batasan 15 hari, namun Ummu Atiyah mengatakan itu sudah bukan haid lagi. Tapi itu dianggap keputihan biasa karena didahului oleh bersih sudah sebelumnya. Jadi kata Ummu Atiyah, kami tidak menghitung warna kuning ataupun kudrah keruh tadi bagian dari haid lagi kalau sudah ba'da tuhuri syai'an, setelah sucinya. Setelah suci itu tidak dihitung lagi. Semoga terjawab Mbak Haniah. Ya, terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Dari mama-mama yang lainnya ada yang ingin ditanyakan, ini mumpung ada Ustazah valid gitu ya, kalau nanti tanya saya malah kurang tepat gitu. Misalnya. Oh iya, boleh. Ya, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Ustazah, ingin menanyakan kalau misal tadi kan kalau kita haid itu kalau membaca Al-Quran itu sebenarnya tidak diperkenankan. Ya. Sekarang kan ada yang namanya gadget gitu dan di dalamnya juga ada aplikasi Al-Quran. Nah, jika misal kita sedang menyimak tadarus Al-Quran gitu, kita menyimak dari gadget gitu, apakah itu juga hukumnya haram untuk sama dilakukan dengan memegang atau mushaf bagaimana? atau tidak ya? Iya, gitu. Terima kasih Ustazah. Ya, baik. Terkait membaca Al-Quran, saya perlu jelaskan dulu, larangan bagi perempuan haid berkenaan dengan hukum Al-Quran adalah hanya tilawah dan memegang mushafnya saja. Memperdengarkan Al-Quran, mengikuti kajian Al-Quran, gitu kan, melihat tulisan Al-Quran, menyimak Al-Quran itu boleh. Bahkan membaca Al-Quran di dalam hati juga boleh. Kita lagi dengerin sambil tapi kita nggak melafalkan. Kita cuma bergumam di hati, gitu kan, ngikutin di hati, itu boleh. Yang tidak diperbolehkan oleh mayoritas ulama ini mati ya tempat saya. Terdengar Ustazah, masih terdengar. Bismillah. Ya. Nyambung nggak? Saya udah nyambung nggak? Nyambung kok Ustazah. Iya, tadi sempat mati soalnya saya kaget. Nah, yang tidak diperkenankan adalah melafalkannya atau melafalkan itu adalah menggerakkan lisan dan sampai keluar bunyi atau huruf dari lisan kita. Itu yang diharamkan oleh para ulama, kemudian lagi ditambah niatnya memang tilawah. Tapi kalau sekedar buat zikir, buat kita berdoa gitu kan, kita nyimak Quran doa itu masih diperbolehkan. Kemudian juga terkait membaca Al-Quran lewat gadget gimana? Membacanya tadi tentu tidak boleh. Tapi kita tidak membaca, menyimak doang. Kita cuma buka buat nyimak orang baca Quran. Gimana hukumnya? HP
Ketika tidak dibuka aplikasi Al-Quran, maka tidak masalah. Bahkan boleh dibawa ke kamar mandi, sekalipun di dalam HP kita ada aplikasi Al-Qurannya. Akan tetapi kalau HP kita buka Quran, contoh ya, saya juga punya nih aplikasi Qurannya, sebentar. Maka HP kita ini akan berubah menjadi mushaf Al-Quran. Nah, jadi nggak kelihatan ya. Pokoknya ketika kita buka aplikasi Quran, HP kita akan berubah menjadi mushaf Al-Quran. Kalau Quran yang masih ada terjemahnya, itu masih ada sebagian ulama kita yang memperbolehkan asal jangan kepegang tulisan Qurannya. Gitu kan, yang kita pegang terjemahnya doang. Asal niat kita nggak pegang Qurannya. Itu masih ada sebagian ulama yang memperbolehkan. Gitu kan, walaupun sebagian ulama yang hati-hati banget itu nggak mau juga. Gitu kan. Jadi sama aja hukumnya. Kalau aplikasi yang kita buka ada Quran banget, yang semuanya satu layar itu ada tulisan Quran kayak kita mushaf, misalkan halaman sekian sama sekian gitu kan, jelas banget nggak ada terjemahnya, nggak ada tafsirnya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan oleh para ulama kita. HP kita berubah karena berubah menjadi mushaf Quran. Tapi kita tutup aplikasinya, itu udah nggak jadi mushaf, udah boleh kita bawa kamar mandi. Gitu kan? Jadi kalau mau aplikasinya saya saranin ya ada tafsirnya ataupun yang ada terjemahnya. Dan niatnya juga yang kita pegang adalah bukan Al-Qur'annya, tapi terjemahnya atau tafsirnya. Gitu. Sama juga orang membawa mushaf atau memegang mushaf. Itu kalau Al-Qur'an yang 100% Quran itu nggak boleh. Tapi kalau Al-Qur'annya misalkan kita ada Quran jatuh atau kita pengen pindah Quran, itu caranya biar kita tidak kena dosa adalah tangan kita kasih alas. Entah kita ngambil Qurannya pakai tisu atau pakai kain. Pada saat menyentuhnya, biar kita tidak kena larangan, kita niatin, ya Allah, aku sentuh. Yang haram itu adalah misal contoh ini Quran, ini tangan. Nah, yang gini yang nggak boleh. Tapi kalau sudah begini, yang kita niatin tangan kita menyentuh kain atau tisunya, maka mindahin pakai kayak gini itu masih diperbolehkan oleh sebagian ulama kita. Itu caranya menghindari diri kita dari larangan bersentuhan dengan Al-Quran. Gitu. Jadi membaca lewat Al-Quran lewat gadget itu sama membaca hukumnya dengan mushaf. Memegang gadget kita buka aplikasi Quran itu juga sama hukumnya dengan megang mushaf biasa. Gitu. Tapi yang mau aman tadi solusinya adalah kata saya pegang yang ada tafsirnya atau ada terjemahnya dan niatin yang kita pegang bukan Al-Qur'annya, tapi yang terjemahnya atau tafsirannya tadi. Wallahu ta'ala alam. Semoga jelas ya Mbak Dewi. Insya Allah ya. Masya Allah. Alhamdulillah mungkin, sudah jelas. Ustazah, terima kasih. Ya, alhamdulillah tidak ada saya lihat juga pertanyaan di room chat ya. Berarti semoga insya Allah semuanya sudah paham. Ya, saya serahkan ke Mbak Hani, silakan. Ada yang ingin bertanya ini. Miss Mirsa. Oh iya. Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mirsa. Lagi ya Ustazah. Ini saya masih bingung. Misalkan tadi pas head kan nggak boleh melafalkan ayat Al-Quran gitu. Nah sementara setiap hari Jumat kan kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Nah saya kan nggak hafal surat Al-Kahfi Ustazah. Nah itu gimana hukumnya? Terus kayak biasanya sebelum tidur saya juga membaca kayak surat Al-Mulk kayak gitu. Nah itu kalau dalam kondisi head hukumnya seperti apa? Ya baik. Kalau membaca Quran pada hari Jumat itu kan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat itu hukumnya tilawah ya. Yang hukumnya tilawah itu kan tilawah. Ya kalau wanita haid kalau niatnya tilawah Quran tadi nggak boleh gitu kan. Kan meninggalkan larangan itu lebih wajib daripada kita mengejar ibadah sunnah. Banyak ibadah sunnah yang lain yang diperbolehkan bagi perempuan haid. Hari Jumat itu banyak sunnahnya. Sunnahnya bersedekah, sunnahnya baca sholawat, gitu kan, perbanyak baca sholawat. Kita mas pilih alternatif yang lain. Dan salah satu keistimewaannya kalau misalkan kita istiqomah setiap Jumat baca surat Al-Kahfi,
pas misalkan minggu 1, 2, 3 kita baca, minggu keempat kita haid, itu dihukumi Allah seperti baca surat Al-Kahfi setiap minggu bagi orang yang istiqomah. Gitu kan? Meskipun kita tidak baca, tapi kita tetap dapat pahalanya. Asalkan dengan syarat kita istiqomah setiap hari Jumat, setiap minggunya, kalau tidak haid kita baca. Itu sama kayak orang sholat tahajud tiap malam. Sewaktu-waktu ketiduran, suatu malam subuh-subuh baru bangun. Ya Allah, sedih banget gitu kan. Itu nggak usah sedih. Kenapa? Itu sebenarnya bonus dari Allah. Allah memang nyuruh kita istirahat, tidur, dan kita tetap dapat pahala sebagaimana kita dapat pahala setiap malam melaksanakan sholat tahajud. Itu sama kayak orang yang tadi baca surat Al-Kahfi setiap Jumat. Giliran haid, kan haid dari Allah sunnatullah gitu kan. Haid itu adalah sunnatullah kata Nabi. Sunnatullah bagi perempuan dari Bani Adam. Gitu kan. Jadi sudah sunatnya Allah perempuan itu pokoknya memang setiap bulan itu ada haidnya, di mana dia nggak bisa baca Quran dulu. Bahkan sholat aja nggak wajib, gitu kan? Puasa aja jadi nggak wajib. Padahal itu adalah kewajiban agama yang paling utama, rukun Islam yang paling utama. Tapi bagi perempuan dikasih dispensasi sama Allah istirahat dulu, gitu kan? Dan perempuan dengan dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa pada saat haid, itu ibadahnya dia. Karena kita ingat pengertian takwa kepada Allah apa? Meninggalkan segala larangan Allah dan mengerjakan segala perintahnya. Gitu kan? Ketika kita meninggalkan larangan Allah, kita dapat pahala. Tapi mengerjakan larangan Allah justru kita kena dosa. Gitu kan? Orang yang meninggalkan larangan Allah itu sejatinya ibadah. Orang yang haid meninggalkan sholat, dia lagi ibadah kepada Allah. Orang lagi haid meninggalkan puasa, dia sebenarnya lagi ibadah kepada Allah karena yang dia lakukan adalah melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Gitu kan, kita haid, ya Allah rasanya kok kurang banget pahala gitu kan, ya cari pahalanya di lain. Banyak kok pahala yang lain ya, dan Allah juga maha tahu karena haid juga ada sunatullah untuk kita perempuan. Kita bisa memperbanyak salat pada hari Jumat, perbanyak zikir pada hari Jumat, gitu kan, perbanyak sedekah pada hari Jumat. Jadi tadi gimana? Masih tetap mau baca surat Al-Kahfi? Sudah nggak bingung lagi. Ya. Terima kasih, sudah. Ya baik. Miss, boleh bertanya lanjutan dari Al-Kahfi tadi, Miss? Maaf saya terlambat. Nah, kalau misalnya kita tidak membaca tapi kita mendengarkan Al-Kahfi, berarti itu tidak masalah, pasti tidak masalah karena hanya mendengarkan. Tapi betul. Wallahu nggih, apakah itu dihukumi sama enggak? Iya. Begitu. Ya baik. Membaca Al-Quran yang diharamkan kan tilawahnya. Tapi membaca di dalam hati masih boleh. Memperdengarkan masih boleh. Dan pahalanya insya Allah masih sama. Gitu. Karena kita kan ada udzur syar'i yang dimana menghalangi lisan kita untuk membacanya. Kita masih bisa pakai alternatif yang lain memperdengarkannya. Dan apalagi misalkan kita hafal, kita sambil murajaah di dalam hati kita ngikutin. Insya Allah kita akan tetap dapat pahala atau fadilah yang sama dengan mereka yang membacanya, ditambah kita karena ada udzur syar'i yang menghalangi kita. Wallahu ta'ala alam. Oke. Terima kasih Ustazah. Ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaan terkait haid. Miss Tin, Miss Monik, Miss Rani, Miss Ika, dan lain sebagainya. Barangkali ada pertanyaan, mumpung ada pakarnya langsung nih. Apa ya, kalau ini Ustazah mau nanya, kalau untuk namanya tanda-tanda untuk menopause itu gimana? Karena kok saya merasa haidnya tidak teratur lagi, kadang-kadang pendek banget gitu. Terus kadang-kadang ngefleknya lama banget, baru kemudian nanti keluar banyaknya tuh nanti gitu. Nah, itu gimana tuh? Apa masuk 15 itu tadi ya? Jadi bebas 15 hari itu atau bagaimana? Ya. Baik.
Kalau ditanya tanda-tanda menopause seorang perempuan, saya nggak bisa jawab, Ibu, karena saya bukan dokter ataupun dokter kandungan ataupun bidan ya, Bu ya. Dan memang pada umumnya perempuan itu disebutkan oleh para ulama kita juga adalah usia 50 itu ada atau 45 ke atas. Usia 50 itu adalah usia-usia yang sudah di akhir-akhir masa haid gitu kan. Dan pengalaman ibu saya juga itu kalau mau berhenti haid itu kadang 2 bulan baru haid. Giliran haid lama dari biasanya kata beliau. Biasanya haidnya cuma 6 hari, bisa 10 hari gitu kan, bisa 13 hari, tapi nanti 2 bulan, 3 bulan baru haid lagi. Jadi haidnya tuh udah berjarak-jarak, nggak rutin setiap bulan. Jadi itu pengalaman dari ibu saya ataupun nenek saya juga kayak gitu. Gitu. Tapi bagaimana? Ini tahu tandanya jangan-jangan sudah mau berhenti haidnya. Wallahu ta'ala alam saya, Bu. Gitu. Dan memang para ulama kita ada yang berpendapat itu usia 55 tahun, ada yang berpendapat 70 tahun, gitu. Ada yang berpendapat 50 tahun. Kalau dalam mazhab Hanafi itu dibatasin. Dalam mazhab Hanafi dibatasin usia maksimal seorang perempuan itu bisa mengalami haid itu sekitar usia 50 tahun. Kalau di atas usia 50 tahun itu sudah dianggap tidak haid lagi. Tapi kan kalau jumhur atau dalam mazhab Syafi'i, pokoknya kalau memenuhi darahnya syarat darah haid yang tadi sudah kita jelaskan, keluarnya itu seperti darah haid gitu kan, ditambah warnanya misalkan hitam, merah gitu kan, tidak kurang dari 1 hari 1 malam keluarnya gitu kan. Apalagi misalkan tidak melewati juga dari batasan 15 hari gitu kan, walaupun lebih panjang dari adat biasanya, misalkan dulu cuma 7 hari, sekarang kok 10 hari, 13 hari baru bersih. Nah, selama masih masuk ke dalam syarat darah haid atau kategori darah haid tadi, masih bisa dihukumi darah haid. Karena dalam mazhab Syafi'i ditetapkan sebagaimana perempuan itu datang bulannya atau haidnya saja tiap perempuan beda-beda gitu kan. Ada yang usia 9 tahun udah keluar darah. Ada yang usianya 14 tahun baru mengalami haid. Saya dulu, Bu, pengalaman waktu sekolah itu kelas 3 sanawiyah baru haid. Teman-teman saya itu ada yang dari kelas 5 SD udah haid. Oh, itu dikatain sama teman-teman. Gitu kan. Kayak dan malu banget. Giliran saya itu di kelas kok nggak haid ya. Saya kena kewajiban terus tuh baca Yasin tiap pagi gitu kan. Teman saya giliran haid enak banget nggak baca Yasin kata saya. Padahal emang belum gitu kan, usia 14 tahun baru ngalamin haid gitu kan. Nah, sebagaimana usia awal haid juga perempuan beda-beda, terkait menopause juga itu kadang juga beda-beda. Konon katanya itu juga kadang dipengaruhi oleh banyak anak. Kalau lebih banyak anak itu cepat berhenti katanya haidnya, wallahu taala alam ya, karena darah nipasnya sudah sering keluar katanya, banyak keluar darah. Wallahu taala alam, Bu. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, Ustazah. Ya, alhamdulillah, kita tutup aja Mbak Hani, silakan. Oke, terima kasih atas sharing ilmunya, atas ilmu yang telah diberikan oleh Ustazah. Semoga menambah keilmuan kita juga dan bermanfaat untuk kita. Dan besok kalau anak-anak mau tanya, kita bisa menjelaskan sedikit-sedikit gitu. Amin. Terima kasih Ustazah. Setelah ini acaranya adalah dari kami akan ada acara ramah tamah atau arisan ibu-ibu gitu. Silakan. Apabila Ustazah ada acara gitu diperkenankan untuk meninggalkan ruang. Iya. Tapi kalau masih mau di sini juga tidak apa-apa Ustazah, dengan senang hati. Gitu. Iya. Baik, di tempat saya karena sudah jam 4:30, karena ada perbedaan 1 jam. Ini udah waktu asar lewat banget. Saya izin pamit duluan. Salah hilaf saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan bagi kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit, Bu. Ya, terima kasih.